Baiklah, selamat malam, selamat siang, selamat sore semuanya. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga apa yang nanti saya sampaikan akan bermanfaat bagi saya dan bagi yang mendengarkan. Hari ini kita akan membicarakan tentang public relations dan manajemen krisis. Ya, dalam dunia public relations, kita harus dapat siap dalam segala situasi untuk menghadapi krisis. Apa itu krisis? Krisis merupakan sebuah kejadian atau situasi yang memiliki efek negatif dan dapat berefek sangat negatif bagi perkembangan perusahaan yang dipegang oleh seorang public relations. Dan krisis akan selalu ada. Krisis akan semakin besar bila tidak ditangani dan tidak diselesaikan. Ya, jadi krisis itu ibarat sebuah bom waktu yang akan meledak suatu saat yang akan menghancurkan perusahaan dari segi manajemennya, dari segi hubungan antara perusahaan lain, bila krisis tersebut tidak diselesaikan dengan baik dan secepatnya, dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang tepat oleh seorang public relations. Ya, kita akan membicarakan itu sekarang juga. Ya, krisis dalam public relations. Ya, krisis dapat dilihat sebagai suatu situasi atau kejadian yang lebih banyak mempunyai implikasi negatif pada perusahaan atau organisasi daripada sebaliknya. Ya, jadi krisis itu pasti punya efek negatif. Pasti punya efek negatif yang mungkin bisa berbahaya bagi perkembangan perusahaan ke depannya. Bisa berbahaya bagi marketing perusahaan mungkin. Atau nama baik perusahaan mungkin bisa hancur karena krisis ini. Gitu. Ya. Kemudian, krisis pada dasarnya merupakan sebuah situasi yang tidak terduga. Artinya, organisasi umumnya tidak dapat menduga bahwa akan muncul krisis yang dapat mengancam keberadaannya. Ingat ya, krisis itu sangat tidak terduga. Artinya, seorang public relations harus selalu siap. Kapanpun itu muncul, harus siap menghadapinya. Ya, lalu bagaimana dong gitu? Untuk mengantisipasi itu, karena itu siap. Karena krisis itu selalu muncul tiba-tiba. Artinya seorang public relations harus siap dengan berbagai informasi yang ada tentang perusahaannya, tentang perkembangan informasi di luar perusahaan. Oleh karena itu, seorang public relations harus sangat luar biasa terbiasa membiasakan dirinya untuk terus menggali informasi yang terus berkembang di dalam perusahaannya, begitupun di luar perusahaannya. Seorang public relations harus sangat-sangat terbiasa dengan mencari informasi dan membiasakan membackup, membuat big data informasi untuk mencegah atau menghadapi, lebih tepat menghadapi krisis yang mungkin nanti akan muncul di depannya. Sehingga bila public relations itu sudah memiliki banyak informasi yang bisa dia gunakan, itu akan mempermudah dia dalam menyelesaikan krisis itu. Karena ingat, krisis itu bagaikan penyakit atau bagaikan virus. Bila didiamkan terlalu lama, mungkin itu akan menyebar dan makin merusak perusahaan. Sehingga informasi inilah yang menjadi senjata utama bagi seorang public relations dalam menghadapi krisis.
Ya, jadi kalau jadi seorang public relations itu harus siap dengan segala informasinya. Tiap hari mencari informasi tentang perusahaan dari koran, media sosial, media online, informasi di internalnya, di eksternalnya, cari semua, pelajari semua, dalami semua informasi itu. Dan mungkin dengan kita sering terbiasa dengan mencari informasi tentang perusahaan, kita mungkin bisa melihat sekiranya apa yang mungkin nanti akan menjadi krisis. Bukan kita melihat masa depan nanti akan terjadi krisis, tidak. Tapi dengan analisis kita sebagai seorang public relations, karena kita sudah terbiasa dengan mencari informasi, kita bisa lebih mudah untuk melihat, oh sekiranya kalau informasi seperti ini mungkin akan menjadi krisis, makanya kita bisa lebih cepat untuk menghadapi itu. Tapi jika seorang public relations tidak terbiasa dengan itu, tidak mau membiasakan diri dengan informasi, apalagi dia malas untuk mencari atau mendalami informasi di internal dan eksternal perusahaannya, maka ketika ada krisis, yang ada dia pasti kelimpungan dan kebingungan menghadapi krisis itu. Ya. Kemudian, krisis merupakan suatu keadaan yang tidak stabil bagi suatu organisasi dengan adanya kemungkinan untuk hasil yang tidak diinginkan. Ingat ya, krisis merupakan suatu yang tidak stabil. Artinya, tidak ada yang tahu akhirnya akan gimana. Apalagi kalau seorang public relations itu lelet gitu. Lelet, malas, akan lebih tidak jelas lagi ke depannya seperti apa. Ya, jadi krisis itu akan benar-benar berbahaya bagi perusahaan bila public relations tidak dapat menangani itu. Kemudian, krisis dilihat sebagai suatu situasi atau kejadian yang lebih banyak punya implikasi negatif pada organisasi daripada sebaliknya. Ya, krisis membawa keterkejutan dan sekaligus mengancam nilai-nilai penting organisasi serta hanya ada waktu yang singkat untuk mengambil keputusan. Waktu yang singkat. Saya tadi sudah bilang bahwa krisis itu merupakan sebuah hampir sama seperti virus ya. Jika itu dibiarkan terlalu lama, akan lebih merusak. Sama seperti racun kan. Racun bila dibiarkan akan terus berkembang dan terus merusak. Artinya, seorang public relations tidak punya waktu banyak. Bila dia telat dalam mencari informasi atau dia tidak memiliki informasi sebagai senjata untuk menghadapi krisis itu, di waktu ketika krisis itu muncul, maka dia harus mengorbankan banyak nilai-nilai penting organisasi yang mungkin akan ikut hancur karena krisis itu. Karena krisis itu menjalar. Gampang cuma satu divisi aja belum tentu. Karena Anda membiarkan divisi itu rusak, mungkin yang akan menjalar ke semuanya. Karena dalam suatu organisasi atau perusahaan, kegiatan manajemen perusahaan itu akan berhubungan dengan segala divisi. Tidak bisa kita hanya memikirkan atau satu divisi saja, nggak bisa. Ketika satu divisi miss, itu akan bisa memperparah divisi yang lain. Jadi harus benar-benar cepat, harus benar-benar tepat gitu. Ya, krisis adalah sebuah hal yang terkadang tidak dapat diprediksi kehadirannya. Artinya, ya harus siap dalam segala kondisi. Kadang-kadang bahkan muncul ketika event-event tertentu. Baru mulai eventnya baru muncul, aduh iya benar ya ada krisis ini ternyata. Siap menjawabnya. Ya, harus siap menjawabnya, harus siap dalam segala kondisi. Oke, kita lihat karakteristik krisis. Pertama, peristiwa yang spesifik. Krisis merupakan peristiwa yang sangat spesifik dan menyerang satu hal dalam perusahaan. Biasanya, krisis ini akan menyerang kelemahan perusahaan. Ya, kelemahan dalam bidang apa? Dalam berbagai program perusahaan. Program tidak ada yang sempurna. Oleh karena itu, selalu ada evaluasi. Tapi dalam melakukan evaluasi itu, terkadang kita tidak mempedulikan
data terkecil dalam mengevaluasi sebuah program. Dan mungkin hal kecil itulah yang nanti secara spesifik bisa menghancurkan kegiatan program public relation dalam sebuah perusahaan. Ya, karena krisis itu pasti spesifik, pasti menyerang hal-hal tertentu dalam sebuah program perusahaan untuk merusak nama perusahaan, yang bisa merusak citra perusahaan, nama baik perusahaan, bahkan mungkin bisa merusak kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Ya, kedua, dari karakteristik krisis itu, krisis bersifat tidak diharapkan dan dapat terjadi setiap saat. Ya, yang paling berbahaya dari sebuah krisis adalah selain tidak diharapkan, tidak diketahui kapan datangnya, kita pun tidak akan tahu seberapa banyak krisis yang mungkin akan muncul dalam waktu yang bersamaan. Bahkan mungkin terjadi setiap saat karena kita membiarkannya. Itu jauh lebih berbahaya lagi bagi perusahaan, gitu kan. Karena perusahaan itu akan terhambat perkembangannya. Bahkan mungkin akan lebih sulit dalam citranya, dalam perbaikan program-programnya. Mungkin perusahaan itu lagi memperbaiki program, terus muncul lagi krisis, muncul lagi. Bahkan mungkin bisa setiap hari itu krisis itu muncul. Ya, inilah bahaya dari krisisnya. Kemudian ketiga adalah krisis menciptakan ketidakpastian informasi. Yang paling mengerikan adalah ketidakpastian informasi, karena manusia itu takut pada apa yang tidak diketahuinya secara psikologis. Artinya, ketidakpastian informasi itu sangat menakutkan. Apalagi ketika krisis itu menyerang berbagai hal vital dalam perusahaan atau organisasi. Dengan sedikitnya informasi yang dimiliki, akan sangat sulit menyelesaikannya. Dan mungkin akan lebih menghancurkan lagi ketidakpastian citra yang sedang dibangun. Jadi citra yang sedang dibangun itu justru mungkin akan menurun, mungkin akan hancur, mungkin sudah tidak bisa diperbaiki lagi itu citra karena ketidakpastian informasi itu. Ya, jangan beranggapan bahwa ya udah nanti aja ketika muncul masalahnya baru dicari informasinya, tidak semudah itu. Ingat, krisis itu bagaikan virus. Ya, jika dibiarkan dalam waktu yang lama, dia mungkin udah merusak banyak hal dalam tubuh perusahaan atau tubuh organisasi itu. Sehingga nggak ada waktu, nanti saja dicarinya, nggak bisa. Ingat, ketidakpastian informasi itu menakutkan. Artinya sebuah pihak harus siap dengan segala macam informasinya nanti. Sudah siap. Karena itulah kemampuan seorang public relations itu dilihat dari bagaimana dia menangani krisis yang nanti akan muncul. Ya, bagaimana dia bertindak tepat dalam menyelesaikan krisis, dalam menghadapi krisis, dan dalam melihat seberapa besar krisis ini akan bisa dihadapi. Karena krisis itu harus diselesaikan agar tidak merusak lebih banyak citra perusahaan atau organisasi. Keempat dari karakteristik krisis adalah menimbulkan kepanikan. Ya, kepanikan. Wah, kepanikan gimana tuh? Kalau kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi, seberapa besar yang kita hadapi, dan bagaimana cara menghadapinya, bukan hanya public relations saja yang panik. Semua divisi juga pasti akan panik. Secara semua divisi di perusahaan itu berhubungan. Tidak ada satu divisi yang tidak berhubungan dengan divisi lain. Artinya, jika satu saja panik, yang lain juga akan kebawa panik dan akan kebawa susah. Jadi, krisisnya akan menyebabkan kepanikan yang sangat besar bagi perusahaan, bagi organisasi, bahkan bagi eksternal, yang mungkin akan memperburuk citra perusahaan tersebut. Ya, yang kelima
adalah menimbulkan dampak bagi operasional organisasi. Ini yang paling berbahaya. Operasional organisasi atau perusahaan akan sangat terganggu dengan adanya krisis. Jika PR itu membiarkan krisis terlalu lama, maka operasional perusahaan organisasi pasti akan sangat terganggu, bahkan mungkin berhenti. Ketika operasional organisasi atau perusahaan berhenti, maka perusahaan pun akan berhenti. Lebih parah mungkin bisa bangkrut. Ya, yang keenam dari karakteristik krisis adalah berpotensi menimbulkan konflik. Nah, krisis pasti bisa menimbulkan konflik. Konflik apa? Konflik internal maupun konflik internal. Jika di dalam internalnya PR itu tidak bisa mengendalikan krisis itu bisa menghancurkan internal perusahaan atau organisasi. Dengan konflik saling menyalahkan. Karena ketidaktahuan informasi itu kan, ketidakpastian informasi akan membuat manusia itu panik. Kepanikan itu bisa menimbulkan konflik. Konflik inilah yang bisa merusak perusahaan internalnya. Kemudian di eksternal juga bisa. Jika krisis itu terbuat atau tercipta di tengah-tengah antara eksternal dan internal, atau mungkin di eksternalnya ada konflik, ada krisis, bisa menghasilkan konflik pasti itu. Contohnya apa? Di demo perusahaannya. Kan bukan konflik itu antara eksternal dengan internal perusahaan, dengan perusahaannya. Bagaimana menghadapinya jika ada produsen atau konsumen dari perusahaan itu konflik dengan perusahaan? Ya tentu akan mengurangi operasional perusahaan organisasinya kan, akan mengurangi kegiatan perusahaan, akan mengganggu promosi dan marketing perusahaan, akan mengganggu kegiatan perusahaan, bahkan akan merusak citra perusahaan itu sendiri. Ya. Jenis-jenis krisis, ada krisis teknologi. Yang pertama ada krisis teknologi. Krisis yang disebabkan oleh kesalahan pengguna teknologi tertentu dalam operasional teknologi. Ya, kesalahan artinya teknologi itu ada tapi tidak bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan seharus-harusnya. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita dapat mengendalikan teknologi tersebut. Teknologi boleh sangat bagus, apalagi perusahaan-perusahaan besar bisa mengupdate teknologinya sangat cepat. Tapi apakah sumber dayanya bisa mengoperasikan teknologi itu dengan baik? Karena kesalahan pengguna teknologi akan merusak operasional perusahaan atau organisasi yang menjadi krisis teknologi. Kedua adalah krisis konfrontasi. Relasi yang buruk antara organisasi dan publiknya yang akhirnya memicu krisis. Ini terjadi bila publik mengekspresikan kemarahannya karena ketidakpuasan terhadap operasi sehari perusahaan atau organisasi. Ada konfrontasi itu, relasi yang buruk atau hubungan yang buruk antara organisasi dan publik. Ketika public relations tidak bisa menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan publiknya, maka akan menimbulkan krisis. Dan lebih parahnya lagi, jika publik itu mengekspresikan kemarahannya terhadap perusahaan dengan cara-cara yang tidak baik juga, yang akan lebih merusak perusahaan organisasi itu, terutama dari citranya. Ketiga adalah krisis malevolence. Terjadi bila seorang atau sekelompok mempunyai keinginan untuk menjatuhkan atau membahayakan organisasi, seperti sabotase, atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu jalannya aktivitas organisasi. Krisis berikutnya adalah krisis manajemen. Terjadi karena kelompok manajemen gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Dan krisis manajemen itu yang paling banyak dalam krisis perusahaan.
sumber daya manusia itu mungkin dia hanya dilihat dari bagaimana dia dipandang. Kebanyakan kan seperti itu. Ya, padahal dalam manajemen krisis yang paling penting atau krisis manajemen itu yang paling penting adalah sumber daya manusia itu dapat menghadapi segala macam krisis yang dihadapi. Bukan ya anak A, anak B, anaknya siapapun, kalau dia tidak punya kemampuan dari bapaknya yang dipandang hebat, mungkin anak itu tidak akan bisa jadi apa-apa. Anda mungkin mengerti maksud saya. Ya, jadi yang terpenting dalam menghadapi krisis manajemen adalah sumber daya manusianya bisa menghadapi atau tidak, bertanggung jawab atau tidak. Ya, kita tidak bisa melihat bahwa orang tuanya hebat, anaknya juga pasti hebat, belum tentu. Orang tuanya mungkin dia bisa menghadapi krisis di manajemen perusahaan tertentu dengan baik karena kemampuan orang tuanya, tapi belum tentu kemampuan orang tuanya diturunkan kepada anaknya. Karena kemampuan menghadapi krisis manajemen ini adalah kemampuan yang didapatkan dari pengalaman individu secara pribadi dalam menjalankan atau menghadapi segala macam krisis-krisis perusahaan. Ya, keberhasilan public relation dilihat dari bagaimana krisis manajemen itu dihadapi oleh dia. Berikutnya adalah krisis bencana alam. Krisis yang disebabkan oleh bencana alam yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Nah, krisis ini benar-benar tidak dapat kita prediksi ya. Ya, contohnya adalah ketika mungkin gudang penyimpanan perusahaan kita itu terkena longsor. Kan ini krisis kan? Wah, krisis nih, bagaimana caranya? Hanya public relations itu harus dapat menghadapi krisis ini. Gimana nih? Kita nggak bisa menyalahkan longsor kan? Kita tidak bisa menyalahkan hujan. Kita tidak bisa menyalahkan tanah yang merusak atau menutup gudang kita atau merusak gudang kita, gudang perusahaan kita. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengatasinya dengan baik dan tepat. Kita cari lagi backup gudang penyimpanan yang lain atau kita dari supplier yang lain untuk perusahaan kita agar kita bisa menutupi aktivitas organisasi atau perusahaan, terutama dari operasional perusahaan. Krisis berikutnya adalah krisis produk. Krisis disebabkan oleh kesalahan produk. Nah, ini juga yang sering banget terjadi, krisis produk ini. Jadi terkadang public relations itu masih tidak memikirkan segmentasi pasarnya. Asal membuat produknya biar keren terlihat, bagus terlihat, tapi tidak dipikirkan apakah secara psikologi segmentasi pasar kita sesuai dengan apa yang kita buat, apa yang kita rencanakan. Kita milih warna seenaknya menurut kita bagus, tapi ternyata konsumen kita tidak suka warna itu, tidak suka desain tersebut. Itu akan bisa merusak produk kita. Kemudian kualitas produk itu juga diturunkan mungkin. Nah, itu akan menjadi kesalahan produk. Ya, ketika kualitas produk kita diturunkan, itu akan mengurangi konsumen kita. Dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kehebatan seorang public relations itu dapat dilihat dari bagaimana dia menghadapi segala krisis yang nanti akan muncul di hadapannya. Menghadapi ya, artinya takut pasti takut, apalagi ketika informasi yang kita miliki sangat minim untuk menghadapi krisis tersebut. Tapi kita harus tetap menjalankannya, kita harus tetap menghadapinya, kita harus tetap menyelesaikannya dengan baik demi kepentingan perusahaan dan publik perusahaan. Ya, kenapa kepentingan publik perusahaan? Ya dong, kita juga harus memikirkan kepentingan publik. Kalau publik terus-terusan marah sama kita, kan itu akan merusak publik juga. Jadi kita harus memikirkan kebaikan untuk publik kita dan untuk perusahaan kita, terutama citra-citra perusahaan yang muncul dari publik perusahaan tersebut. Ya, kemudian 3 tahap perkembangan krisis. Ada prakrisis atau sebelum krisis, krisis dan pasca krisis. Kita bahas satu-satu. Prakrisis. Prakrisis terjadi ketika situasi serius mulai muncul dan organisasi menyadarinya. Pada tahap ini telah diketahui tanda-tanda akan terjadinya krisis.
Tetapi jika situasi tersebut dibiarkan tanpa mengambil tindakan pencegahan, maka dapat berkembang menjadi krisis yang besar. Pada tahap ini, kesiapan menghadapi krisis adalah faktor terpenting. Kesiapan ini diperoleh dari upaya mengantisipasi kemungkinan munculnya krisis melalui manajemen isu. Ya, ingat manajemen isu itu berarti public relations itu sudah menyiapkan segala macam informasinya seperti tadi. Dia udah tahu dia udah mempelajari banyak informasi tentang perusahaan setiap harinya dari internal dan eksternal perusahaan. Akhirnya dia membuat manajemen isu. Dia memetakan kira-kira yang mungkin nanti akan muncul krisis adalah ini. Begini cara menghadapinya. Ini informasi untuk menghadapinya. Ini dipetakan sama dia. Isu-isu yang muncul di eksternal perusahaan maupun di internal perusahaan dipetakan sama dia agar dia nanti bisa menghadapi itu. Kemudian krisis. Tadi prakrisis, sekarang krisis. Krisis akan terjadi ketika situasi tidak dapat dimanajemen dengan baik oleh organisasi atau perusahaan sehingga situasi tersebut menyebar luas keluar perusahaan atau organisasi. Pada tahap ini jalan terbaik yang dilakukan adalah meminimalkan akibat krisis, tidak munculnya korban baru, termasuk mengisolasi krisis agar tidak meluas. Yang utama adalah menjamin keselamatan publik, bukan berkutat untuk mencari tahu penyebab krisis. Ingat ya, tadi saya juga sudah sampaikan bahwa keselamatan publik juga penting. Bukan kita ngotot aja cari ini siapa nih penyebab krisis masalah. Tar dulu, jangan begitu. Kita pentingkan dulu publik gimana nih. Bener nggak sih krisis itu berhubungan dengan perusahaan kita kan itu. Keselamatan publik juga lebih penting dulu. Tanpa publik tidak ada perusahaan. Ingat ya, jadi kita harus mementingkan kebutuhan publik, keselamatan publik perusahaan. Kemudian pasca krisis. Terjadi ketika krisis sudah teratasi dan organisasi atau perusahaan berupaya mempertahankan citranya atau malah mungkin perusahaan itu kehilangan citra tersebut. Masa ini, organisasi atau perusahaan berupaya untuk memperbaiki segala akibat yang ditimbulkan oleh krisis atau kita bisa sebut dengan recovery, penyembuhan yang telah disebabkan oleh krisis. Ya, semakin cepat kita menangani krisis, semakin cepat pula kita mencapai penyembuhan ini. Dan ingat, penyembuhan itu biasanya jauh lebih lama daripada penyakitnya. Penyakitnya paling mungkin hanya sebulan, 2 bulan. Tapi recovery-nya bisa setahun, 2 tahun menyelesaikan recovery itu apalagi program-program tertentu. Karena di recovery ini akan berhubungan dengan citra, kepercayaan. Tidak mudah membuat orang percaya dengan kita. Dan tidak mudah juga membuat orang yakin apa yang kita lakukan itu bukan kita yang melakukan. Ya, artinya kepercayaan itu sangat mudah hancur dan sangat sulit untuk dibuat. Kemudian manajemen krisis public relations. Isu adalah kejadian yang berada di luar kontrol. Pada tingkat tertentu mempengaruhi arahan strategi individu, organisasi maupun perusahaan, sehingga perlu pengambilan tindakan secepatnya. Isu bisa jadi berawal dari individu atau kelompok kepentingan yang kemudian menjadi perdebatan publik karena isu mempunyai muatan politik dan dapat menimbulkan keputusan legal. Akibatnya dapat merugikan atau menghambat aktivitas perusahaan atau organisasi. Isu apapun mempunyai siklus. Pada tahap tertentu, manajemen isu berkembang menjadi manajemen krisis. Krisis adalah situasi yang merupakan titik balik atau turning point yang dapat membuat sesuatu tambah baik ataupun tambah buruk. Upaya yang paling baik dalam mengatasi terjadinya krisis adalah upaya preventif. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perusahaan, dan pembentukan kepercayaan dapat ditempuh dengan cara membina hubungan baik dengan media massa. Sedangkan upaya kuratif pada saat krisis melanda organisasi ataupun perusahaan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan seperti mengidentifikasi krisis, mengisolasi krisis, dan menangani krisis tersebut. Sekarang mengatasi krisis public relations. Ya, pertama, akui kesalahan yang telah dilakukan.
Hal pertama yang harus Anda lakukan sebagai seorang public relations dalam menangani krisis adalah mengakui kesalahan yang telah dilakukan perusahaan. Kedua, jangan berdiam diri atau membiarkan respon yang lambat, karena hal tersebut akan membuat pelanggan semakin marah. Tiga, bentuk tim internal khusus untuk berhadapan dengan media, baik karena offline maupun online. Tim inilah yang akan menganalisis keyword, artikel, dan percakapan di media sosial secara intens untuk mengetahui apa yang respon publik terhadap masalah yang terjadi dan dampaknya terhadap brand perusahaan atau organisasi. Keempat, menekankan track record positif perusahaan saat berhadapan dengan krisis. Penting bagi public relations untuk menghubungkan situasi dengan konteks tertentu demi membantu perusahaan. Membantu public relations melindungi reputasi jangka panjang perusahaan atau organisasi. Ya, strategi ini sudah pernah dilakukan dengan baik oleh Virgin Trains pada tahun 2007. Virgin Trains mengalami kecelakaan di Cumbria. Melalui salah satu wawancara di televisi, Richard Branson selaku pemilik Virgin Group mengatakan, "Saya sudah terjun di bisnis transportasi selama hampir 25 tahun. Kami telah mengangkut 500 juta penumpang dan kejadian seperti ini sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak dapat dibayangkan bagaimana perasaan para pelanggan kami saat ini." Dia jujur terhadap apa yang terjadi, tapi dia juga membicarakan atau mengendalikan krisis dengan kata-kata yang sangat lembut, yaitu kami telah melayani pelanggan sebanyak 500 juta penumpang selama 25 tahun. Kemudian, tunjuk orang yang menjadi juru bicara seperti yang disebutkan sebelumnya. Komunikasi menjadi hal yang krusial dalam mengatasi krisis public relations. Publik pasti menanti Anda untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait masalah tersebut. Oleh sebab itu, tunjuk seorang untuk menjadi juru bicara perusahaan atau organisasi. Hal ini mungkin akan lebih sulit dilakukan di perusahaan yang besar, tapi inilah kunci untuk mengatasi krisis public relations. Namun, pastikan bahwa juru bicara ini memahami betul kondisi yang terjadi sehingga ia dapat menghadapi berbagai tanggapan dan pernyataan dengan baik. Mengatasi krisis public relations yang berikutnya adalah buat rencana khusus untuk media sosial. Media sosial dapat menjadi perangkat yang tepat untuk membantu Anda dalam mengatasi atau menangani krisis public relations. Bahkan jika akun media sosial perusahaan tidak didesain secara khusus untuk tujuan customer service, hal tersebut tidak akan mencegah orang-orang untuk menghubungi Anda, menanyakan pernyataan terkait krisis. Menggunakan media sosial merupakan pendekatan yang proaktif dan transparan dalam menangani komplain. Daripada menunggu orang lain meminta jawaban, sebaiknya public relations menjadi pihak yang terbuka dan jujur. Akui saja bahwa sesuatu telah terjadi meskipun saat itu public relations belum memiliki jawaban atau solusi yang tersedia. Ubah krisis menjadi kesempatan emas. Sebetulnya, sebuah krisis public relations dapat menjadi peluang atau kesempatan bagus bagi perusahaan Anda. Tentunya, hal tersebut bisa terjadi apabila public relations mampu menanganinya dengan tepat. Berikutnya adalah aktiflah menjangkau para pelanggan, buat brand Anda terlihat membumi, dan segera selesaikan masalahnya. Jika berhasil, Anda akan keluar dari krisis tersebut dengan image yang jauh lebih baik. Apabila Anda tahu cara untuk memperlakukan pelanggan dengan baik, terutama pada situasi-situasi menantang, perusahaan akan terus berjalan dalam waktu yang lama. Baiklah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih yang telah mendengarkan hingga akhir. Jika saya memiliki salah, saya mohon maaf. Saya mohon maaf bila saya salah kata dan salah penyebutan.
Semua yang saya sampaikan ini hanya untuk contoh perkuliahan, tidak bermaksud untuk menghina dan menjatuhkan kelompok-kelompok tertentu atau orang tertentu. Semoga apa yang saya sampaikan benar-benar dapat bermanfaat bagi semua yang mendengarkan. Ya, terima kasih yang untuk mendengarkan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.